Warta Lisan Sabtu dan Minggu 18 dan 19 Juli 2020. Yang pertama, pelayanan ibadah. Pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 18 dan 19 Juli 2020, ibadah dilayani oleh Pendeta Pan Binton. Kedua, program Orang Tua Asuh GKI Klaten tahun ajaran 2020-2021. Tahun ajaran yang baru 2020-2021 ini bertepatan dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang berimbas pada berbagai aspek dan menimbulkan ketidakpastian. Tim Bota GKI Klaten mengambil keputusan untuk tetap menyelenggarakan program Orang Tua Asuh tahun ajaran 2020-2021, namun dengan skala prioritas dan menyesuaikan keadaan. Prioritas utama adalah Sekolah Krista Gracia. Data permohonan orang tua asuh dapat dilihat di warta gereja yang di-share di WA Group GKI atau wilayah. 3. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota Jemaat GKI Klaten, maka pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, pukul 10.00 di GKI Klaten akan dilaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi Saudara Raden Teja Yokanan, anggota GKJ Tanjung Tirto Sleman, dengan Nancy Wida Wijaya, anggota GKI Klaten. 4. Persekutuan wilayah. Persekutuan wilayah pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, pukul 18.00 akan diadakan secara online. Pembawa firman, Saudara Yosi Kurniawan. MC dan pemusik, wilayah 5 dan 6. Persekutuan akan diadakan dengan menggabungkan antara YouTube GKI Klaten dan WA Group. Yang kelima, selamat ulang tahun. Selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati. Untuk warta lainnya dapat dibaca lengkap di warta gereja minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama kita nyanyikan KJ 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu bergatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu bergatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini bersama-sama menggumuli tema lalang di tengah-tengah gandum. Dan kita masih melanjutkan pengajaran Kristus kepada umatnya dan para muridnya mengenai kerajaan Allah. Lalang di tengah gandum dalam arti kehidupan kita bersama-sama, baik yang hidup sesuai dengan kerajaan Allah maupun yang hidup tidak sesuai dengan kerajaan Allah, ternyata masih mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama. Oleh karena itu mari kita datang dalam pengakuan kita. Sudahkah kita hidup sesuai dengan kerajaan Allah? Bapa yang di surga, terima kasih. Engkau masih berkenan memberikan kepada kami kesempatan di tengah segala kehidupan yang seringkali tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau masih sabar terhadap kami. Engkau mengerti segala kegagalan, pelanggaran, dosa, dan kelemahan kami. Dan Engkau masih tetap bersabar. Kiranya Tuhan, kami boleh melihat tangan anugerah-Mu ini dan sungguh hidup dalam ucapan syukur sebagaimana yang seharusnya. Terimalah pengakuan kami ya Tuhan, dan kuduskanlah hidup kami. Amin. Kita nyanyikan NKB 123 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyanyikan NKB 129 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun hanya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Mari kita siapkan diri kita untuk sabda Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Kami boleh bersandar kepada lengan yang kekal, yang senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kami tidak akan menyesal. Kami aman dari bencana. Tuhan yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami. Bapa, kami bersyukur dalam tuntunan Tuhan kami dapat diterangi dengan sabda firman Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan berkenan menerangi kami sehingga kami dapat mengerti oleh karena Roh Kudus berkarya dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, kami buka hati kami untuk sabda-Mu. Kami sambut sabda Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan ayat 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Pada suatu hari seorang pendeta yang bekerja di daerah pedesaan mengunjungi rumah seorang nenek tua yang kebetulan adalah anggota jemaatnya. Sambil minum kopi, dia menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh nenek itu. Mengapa Tuhan begitu sering mengirimkan wabah kepada kita? Dan termasuk sekarang ini, Pak Pendeta,
wabah COVID yang masih merajalela. Pak Pendeta mengatakan ya. Kadang-kadang orang begitu jahat sehingga mereka perlu disingkirkan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan datangnya wabah. Tapi itu kasih nenek. Mengapa begitu banyak orang baik juga disingkirkan bersama dengan orang yang jahat? Pak Pendetanya dengan tidak kalah gesit menjawab, orang-orang baik itu dipanggil untuk menjadi saksi sebab Tuhan ingin menjalankan pengadilan yang adil bagi setiap jiwa. Nah, kita bisa tersenyum mendengarkan dialog semacam ini. Ini asal pokrol saja, ya. Tentu kita sulit untuk menerimanya. Tapi terlepas dari kebenaran jawaban pendeta ini, cerita tadi menunjukkan upaya untuk memberikan jawaban atas persoalan mengenai wabah di muka bumi ini dan kematian orang-orang yang baik. Mengapa terjadi wabah? Mengapa ada banyak orang baik yang mati di tengah wabah seperti ini? Persoalan yang kurang lebih hampir sama muncul dalam Injil hari ini, yakni paradoks kehidupan. Pengalaman menunjukkan bahwa orang-orang jahat seringkali malah berkembang pesat, makin jaya, berhasil dalam hidupnya. Sementara orang-orang baik ternyata makin berkurang dan hidupnya mungkin merana. Mengapa hal seperti ini dapat terjadi? Bukankah orang-orang yang baik layak mendapatkan ganjaran dan orang-orang yang jahat pantas mendapat hukuman? Nah, Yesus ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu melalui perumpamaan tentang alang-alang yang tumbuh di antara gandum. Kita jumpai dalam Injil hari ini yang kita baca kisah yang menarik. Yesus menceritakan perumpamaan mengenai seorang yang menanam gandum di ladangnya. Tapi musuh datang dan menebarkan benih lalang. Dan gandum dan lalang tumbuh bersama. Lalu ketika tuannya diberi laporan, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, dari mana datangnya lalang itu? Lalangnya memang musuh, tuannya menjawab, musuh yang melakukannya. Lalu hamba-hamba itu mengusulkan, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Menarik. Tuannya mengatakan jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, jelas jawaban Yesus ini atau cerita Yesus ini mulai menunjukkan arah terhadap pertanyaan kita tadi. Yesus menggambarkan sesuatu yang bukan merupakan sistem pertanian seperti yang
sewajarnya. Bagi kebanyakan petani, membiarkan rumput atau lalang bertumbuh bersama dengan tanaman itu tidak biasa. Akan mengurangi hasil yang bisa dipetik. Para petani selalu akan berusaha membersihkan rumput, menyiangi ladangnya, dan dengan demikian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan banyak. Nah, dengan menceritakan perumpamaan yang demikian ini, Yesus menunjukkan ini bukan soal pertanian sebetulnya. Ini soal pertanyaan teologis tadi. Mengenai orang baik dan orang jahat, ternyata ada bersama-sama. Inilah perumpamaan yang mencerminkan perlakuan Allah terhadap orang-orang berdosa atau orang-orang yang tidak menerima pemberitaan kerajaan Allah. Ternyata waktu Yesus ditantang untuk mengusir orang-orang yang tidak mau menerima pemberitaannya, Yesus berkeberatan. Waktu untuk memisahkan orang yang baik dan yang jahat belum tiba. Karena itu, biarkanlah mereka hidup bersama. Akan tiba waktunya bahwa orang-orang yang jahat akan dikumpulkan seperti lalang, dikumpulkan, ikat berberkas-berkas untuk dibakar. Dan kemudian gandum akan dikumpulkan dan dimasukkan dalam lumbung Tuhan. Jadi dengan perumpamaan itu kita sekarang memahami. Kita ada dalam situasi anugerah Allah untuk semua. Belum waktunya untuk penghakiman. Oleh karena itu, kita harus waspada. Perumpamaan ini bukanlah tentang bagaimana orang berdosa dapat diluruskan, melainkan bagaimana sikap orang benar sampai sekarang, sampai nanti tiba waktunya penghakiman. Yesus menunjukkan Allah yang bersabar. Yesus menunjukkan bahwa kita pengikutnya harus bersabar. Bahayanya bukan karena hadirnya dosa dalam dunia ini, melainkan upaya kita untuk mencabut seluruh dosa dari sekitar kita. Seringkali upaya itu membuat kita mata gelap, merasa lebih suci daripada yang lainnya, dan membuat kita semena-mena. Kita merasa Tuhan harus dibela dengan kesuciannya. Lalu kita menghakimi orang-orang yang kita anggap tidak berkenan kepada Tuhan dengan semena-mena. Nah, gereja Tuhan diajak untuk berhati-hati agar jangan jatuh dalam pencobaan iblis. Tapi kita juga diajak berhati-hati agar jangan menangani sendiri semua yang kita anggap dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, jadi
kita diajak untuk bersabar dengan aktif. Kita seringkali membayangkan diri kita sebagai gandum, bukan? Tapi siapapun berpotensi untuk jatuh dalam dosa. Siapapun bisa menjadi lalang. Dan seperti pemazmur, siapakah aku ya Tuhan? Orang yang tidak menyadari keberadaan dirinya, itu yang berbahaya. Jadi kalau berita ini kita dengar, seharusnya kita bersyukur. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan supaya kita tidak terus menjadi lalang yang akan diikat dan dibuang ke dalam api. Allah masih memberikan limpah anugerahnya, kasih setia dan pengampunannya. Ingat waktu ada seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Lalu para ulama Yahudi menyeret dia datang pada Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada perempuan itu? Kepada para ulama itu? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan melempari perempuan ini dengan batu. Yang merasa tidak berdosa, silahkan. Nah, ini menggambarkan bagaimana sikap kasih karunia dan anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan. Apa jadinya kalau Tuhan menghukum secara langsung semua yang dianggap bersalah dan berdosa? Untunglah. Puji Tuhan. Tuhan masih bersabar dengan kita semua. Oleh karena itu, sikap kita juga diminta untuk belajar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mendoakan supaya ada pertobatan. Jadi jangan malah mendoakan supaya yang jahat nanti celaka. Mari kita meneladani kesabaran Allah terhadap diri kita sebagai kesaksian umat Tuhan di tengah dunia ini. Ada stiker yang ditempelkan di mobil, bunyinya, please be patient, bersabarlah, God is dealing with me. Tuhan sedang berurusan dengan diriku. Seringkali kita merasa tidak sabar dengan orang-orang di sekitar kita. Gereja Tuhan juga tidak melulu terdiri dari orang-orang yang baik. Gereja Tuhan juga diisi dengan orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Ada orang yang memang sungguh-sungguh berusaha menjadi orang yang jujur, adil, rela berkorban, penuh dengan cinta kasih. Tapi tidak sedikit juga orang yang mengaku diri Kristen, tapi hidup bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh iman ini. Mereka tidak segan-segan merampok, memeras, membunuh, bertindak tidak adil, menipu, dusta, dan masih banyak yang lain. Menurut Yesus, kedua jenis orang ini masih dibiarkan hidup bersama-sama. Maka yang penting, mari kita hidup di dalam anugerah Tuhan, tidak menghakimi yang lain, dan kita mengajak untuk bersama-sama menjadi gandum yang baik,
yang berbuah supaya tidak masuk dalam kerajaan kegelapan. Kita tidak iri terhadap orang-orang yang berhasil meskipun mereka jahat. Kita tetap tekun untuk berbuat baik. Dan kita tidak menghakimi dengan semena-mena. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah. Ada seorang istri yang sakit kulit sehingga kecantikannya rusak. Ibu ini jadi sangat minder. Dan tidak lama kemudian suaminya pulang dari luar kota. Wah, kaget ya karena sang suami ternyata buta. Ternyata dia mengalami sakit mata mendadak begitu rupa dan tiba-tiba sudah tidak bisa melihat lagi katanya. Nah, sewaktu menjumpai itu si istri menjadi tenang. Dia malah mendampingi suaminya dengan baik karena selama ini dia menunggu-nunggu sang suami, dia merasa minder karena kulitnya rusak semua wajahnya. Tapi sekarang suaminya tidak bisa melihat dia, jadi dia merasa lebih nyaman, lebih tenang. Kanker kulit wajahnya makin parah. Dan dalam waktu yang singkat, si istri meninggal. Teman-teman keluarga ini datang dan menghibur sang suami yang buta. Tapi ketika mereka datang, si suami mengakui bahwa sebenarnya dia tidak buta. Dia hanya berpura-pura agar istrinya tidak merasa rendah diri dan makin terpuruk. Dia ingin membangkitkan semangat dan motivasi istrinya supaya tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan yang dialami. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kadang-kadang kita perlu menutup mata kita terhadap kondisi seseorang agar orang itu merasa nyaman, agar orang itu merasa dapat diterima dengan baik. Gereja masih banyak isinya orang-orang yang barangkali akan merasa sangat minder, merasa hidupnya seperti lalang di tengah gandum tadi. Mari kita upayakan supaya semuanya bisa merasa nyaman, mengalami kasih Allah, dan mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati persekutuan kita semua. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu. Kami menyadari seringkali kami penuh dengan penghakiman. Hari ini kami sadar bahwa diri kamilah yang membutuhkan rahmat Tuhan. Tuhan masih senantiasa bersabar, bukan hanya dengan orang-orang yang kami anggap jahat. Tuhan bahkan bersabar dengan diri kami yang seringkali gagal di dalam mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kerajaan Allah. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup di dalam kebaikan dan rahmat Tuhan, melakukan upaya-upaya kami yang baik, adil, dan jujur, memberitakan kebenaran, dan menyatakan cinta kasih Tuhan, rela untuk berkorban, dan melakukan apa yang terbaik untuk sesama kami. Manakala
Kami menghadapi orang-orang yang seringkali membuat kami gregeten, menghadapi orang-orang yang membuat kami sedih, bahkan marah. Kiranya Tuhan memberi kami rahmat, kemampuan untuk dapat terus menyatakan cinta kasih dan kesabaran Tuhan. Bapa, kami juga ingin mendoakan situasi bangsa kami, di mana kami juga seringkali harus akui kami gregeten dengan situasi yang dialami di tengah-tengah pandemi ini. Banyak orang yang mungkin tidak sadar untuk menjaga diri dengan baik. Banyak orang yang melalaikan protokol kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus melakukan edukasi yang terbaik bagi mereka. Di antara mereka mungkin ada di tengah keluarga kami sendiri, para sahabat kami, atau bahkan ada di antara orang-orang di sekitar tempat tinggal kami. Mampukanlah kami untuk terus memberikan arah yang sebaik-baiknya. Mampukanlah bangsa kami bersama-sama menghadapi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan untuk menghadapi situasi pandemi ini, juga ada banyak situasi kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang lebih mementingkan diri dan kelompok ketimbang mempertimbangkan kepentingan bersama untuk masyarakat luas. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami untuk dapat melihat dengan hati yang jernih. Kami mendoakan para pemimpin kami untuk dengan hikmat Tuhan dapat mengatasi semua situasi yang sulit ini. Tuhan memberikan anugerah bagi presiden, bagi para menteri, bagi para pejabat, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk bersama-sama dapat mengatasi situasi yang sulit di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan memimpin lebih lanjut kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di tengah-tengah situasi ini. Kami menyerahkan gereja Tuhan dalam panggilan untuk melakukan apa yang terbaik. Kami mendoakan situasi yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan supaya gereja dapat menghadapinya dengan baik. Kalaupun harus bersabar menunggu ibadah di tempat ataupun gereja mungkin masih harus melaksanakan pelayanan online, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan menolong sehingga kami dapat melakukan apa yang terbaik di tengah situasi semacam ini dan terus menjalankan kesaksian yang sebaik-baiknya. Dengarlah seru doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kini kita akan mengumpulkan persembahan dengan alternatif sebagai berikut. Yang pertama, transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 03065993000 atas nama GKI Klaten. Yang kedua, dengan scan kode QRIS memakai aplikasi keuangan atau fintech atau internet banking yang terinstal di handphone yang bisa di-scan melalui Warta Jemaat. Dan alternatif terakhir adalah persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan di kemudian hari setelah kondisi kembali normal. Ayat persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala sumber yang baik. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing, yang selanjutnya akan kami transfer melalui nomor rekening yang sudah disediakan oleh GKI Klaten. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di GKI Klaten ataupun dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Dan ajarlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan berpisah. Kita kembali di tengah-tengah ladang dunia ini. Dan biarlah kita terus melakukan apa yang seharusnya sesuai dengan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan NKB 211 ayat 1 dan 2. Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah masih tak akan lekang.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.